orang lain. Kita pernah kepada orang lain. Lah, setelah kita melakukan 3 tadi, kalau yang berhubungan dengan manusia atau teman kita, saudara kita atau orang lain, ketambahan 1 lagi, yaitu kalau kita salah minta maaf, kalau kita mengambil barangnya kita mengembalikan, kalau kita menyakiti kita harus membuat dia supaya tidak sakit. Nah, ketambahan 1 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain amma ba'du. Mari kita memanfaatkan umur kita, waktu kita selama kita masih diberikan umur panjang dan waktu yang cukup untuk kita berbagi ya. Berbagi itu ya macam-macam. Berbagi itu ada yang berbagi uang, ada yang berbagi ilmu, ada yang berbagi tenaga, ya bermacam-macam lah. Nah untuk kali ini, insyaallah saya akan berbagi, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Mungkin ini tidak enak didengar oleh kita semua, tapi saya harus menyampaikan. Karena apa? Karena walaupun 1 ayat itu harus kita sampaikan. Dan apa visi misi untuk penyampaian kali ini, kita mengacu kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu ketika diutus di dunia ini hanya cuma 1 ya. Apa itu? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi beliau ya, bukan saya, maksudnya dulu Nabi kita itu seperti itu ngendikane, saya diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Lah, akhlak yang seperti apa? Akhlak yang seperti apa? Akhlak itu bermacam-macam. Ya, ada akhlak atau tata cara, adaptasi atau tata cara kita hubungan dengan orang lain, dengan teman kita, dengan orang tua kita, dengan tetangga kita, bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada tata caranya atau kita sebut akhlak lah. Atau bahkan dengan diri kita sendiri. Apa perlu? Iya, karena diri kita sendiri itu punya hak. Contoh umpamanya, kita lapar, berarti kita harus makan. Kita haus, berarti kita harus minum. Kita ngantuk, berarti kita harus tidur. Itu hak yang harus kita penuhi untuk diri kita sendiri. Itu seperti zahir lah. Kalau yang batin juga seperti itu juga. Kita harus memenuhinya. Kita harus bisa adil kepada diri kita sendiri. Contoh umpamanya, kalau kita itu kok melakukan hal yang tidak disukai atau yang tidak diridhoi Allah, ya sifat adilnya kita harus bertaubat. Kita harus berhenti. Kita harus segera untuk berhenti. Itu sifat adilnya atau akhlak untuk diri kita. Nah, yang kita bahas malam ini adalah bab masalah taubat itu sendiri. Karena apa? Karena ya maksiat, ya dosa, ya yang berhubungan dengan kita sendiri itu banyak sekali yang kita sendiri pun terkadang istilahnya itu sengaja atau tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh agama, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang pertama kita lakukan adalah taubat. Taubat itu seperti apa, dari mana dan kemana. Nah, taubat itu ada yang taubat biasa saja, ada yang taubatan nasuha, ya. Yang taubat
biasa-biasa seperti apa, yang taubatan nasuha seperti apa. Lah, yang biasa-biasa saja, ya memang taubat. Kapok, ora pak ngelakoni neh, atau tidak akan menjalankan lagi. Tetapi ketika berhadapan dengan masalah itu lagi, dia mengulang kembali. Berjanji untuk tidak melakukan lagi. Saya tidak akan melakukan ini. Saya tidak akan melakukan pencurian. Saya tidak akan melakukan perampokan. Tapi pada satu ketika dia melakukan lagi, itu yang namanya taubat biasa. Artinya apa? Taubat yang ketika berhadapan dengan masalah yang sama, dia akan kembali lagi. Dan yang saya maksud di sini adalah taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha itu ada beberapa syarat. Yang pertama, yaitu kita harus berhenti. Berhenti. Dari mana? Berhenti dari ketika kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh agama. Contoh umpamanya, kita mencuri. Kita harus berhenti mencuri. Kita pergi ke tempat-tempat klub atau ke tempat-tempat wisata malam atau ke tempat-tempat hal-hal yang tidak diridhoi oleh agama, kita harus berhenti. Di situ pula malam ini juga atau saat ini juga kita harus mengikrarkan saya akan berhenti. Itu yang pertama. Bisakah kita berhenti dari situ? Bisa. Karena saat ini kita tidak melakukan. Banyak orang yang bisa. Tetapi yang kedua, nah ini yang kedua. Yang kedua itu menyesali. Menyesali seperti apa? Kita melakukan hal tersebut, kita menyesal. Cara wong Jawa niku gelo seumur hidup. Nah, menyesal seumur hidup. Saya akan berhenti dan menyesal. Menyesal, bahkan sampai menangis. Bahkan sampai dia itu istilahnya itu ya terbawa oleh penyesalan itu. Menyesal. Semoga akan saya berhentikan ini, saya berhenti ini. Dan yang ketiga, itu tidak mengulang kembali. Ya. Tidak mengulang kembali. Artinya apa? Ya kita itu tidak, kalau sudah ikrar berhenti, menyesal, ya kita tidak kembali lagi. Kita sudah berhenti, menyesal, tapi kembali lagi percuma. Kita berhenti, menyesal, kembali lagi, itu percuma, namanya bukan taubatan nasuha. Jadi itu 3 hal itu harus diperhatikan kalau itu taubatnya diterima. Kalau taubatnya ingin diterima, 3 hal itu harus dilakukan. Pertama, berhenti. Kedua, menyesali. Yang ketiga adalah berjanji tidak akan mengulang kembali. 3 ya, diingat-ingat 3. Itu yang berhubungan dengan Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Lah, taubat itu tidak hanya yang berhubungan dengan Allah, tetapi ada yang harus kita berhenti dari melakukan hal-hal yang tidak diridhoi agama, yang berhubungan dengan manusia, atau yang berhubungan dengan teman kita, tetangga kita, saudara kita, atau saudara-saudara muslim yang lain. Apakah itu? Seperti umpamanya kita itu pernah berbuat dolim terhadap orang lain. Kita pernah menyakiti kepada orang lain. Kita pernah mengambil barangnya orang lain. Kita pernah kepada orang lain. Lah, setelah kita melakukan 3 tadi, kalau yang berhubungan dengan manusia atau teman kita, saudara kita atau orang lain, ketambahan 1 lagi, yaitu kalau kita salah minta maaf, kalau kita mengambil barangnya kita mengembalikan, kalau kita menyakiti kita harus membuat dia supaya tidak sakit. Nah, ketambahan 1 itu. Jadi syarat keterimanya atau terterimanya taubat itu kalau berhubungan dengan Allah itu ada 3. Berhenti,
menyesali, tidak akan mengulang kembali. Kalau berhubungan dengan manusia, maka 3 ini harus dilakukan dan tambah satu lagi. Kalau kok berbuat dolim kepada orang lain, berbuat salah kepada orang lain, kita minta maaf. Kalau kita kok mengambil hak orang lain, kita mengembalikan. Kalau kita kok berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, itu orang lain, hubungannya ada orang lain tersebut, kita harus segera minta maaf, mengembalikan, minta halalnya. Kalau berhubungan dengan makanan, kita minta halalnya. Sampai orang lain tersebut memaafkan atau menghalalkan atau ya sudah. Ya, semoga saja kalau hal yang 4 ini sudah dilakukan, yang penting yang keempat ini sudah dilakukan, yaitu minta maaf, mengembalikan, dan haknya orang lain kita sampaikan pada orang lain. Nah, sudah ya, mungkin itu yang pertama yang harus kita pahami kalau kita ingin berhenti atau kita itu ingin bersih kembali seperti anak yang baru lahir. Kalau kita bisa melakukan itu, maka hati kita akan bersih seperti bayi yang baru lahir. Artinya apa? Ketika kalau kita mati di situ, pada saat itu pula, maka kita akan masuk surga langsung. Walaupun dulu kita sejarahnya kelam, walaupun dulu kita sejarahnya berliku-liku banyak dosa, banyak kesalahan. Tetapi kalau kok kita bisa taubat dengan sempurna, taubatan nasuha, maka kalau mati di situ kita langsung masuk surga. Alhamdulillah. Mungkin masalah tobat ini seperti itu. Alhamdulillah ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.